Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku siswa kelas 11. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran PPKN. Kali ini materinya adalah dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia, yaitu pertemuan yang pertama. Baik, sebelum saya lanjutkan, silakan mengawali pembukaan ini, silakan kalian untuk berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan agama kalian masing-masing. Submateri kali ini adalah makna hubungan internasional. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Jadi hubungan internasional itu sangat penting ya. Tetapi nanti kita akan membahas tentang pentingnya bagi Indonesia itu jauh mana. Baik, sebelum saya lanjutkan, silakan kalian semua menyiapkan alat tulis dan mencatat hal-hal yang nanti akan saya jelaskan pada materi hari ini. Dan Anda jangan lupa absen di kolom komentar sebagai bukti keaktifan mengikuti pembelajaran di YouTube melalui daring. Yang belum subscribe, silakan subscribe untuk mendapatkan informasi. Yang sudah, bunyikan loncengnya, jangan lupa di like ya. Biar nanti kalian semua bisa mengikuti pembelajaran PPKN untuk selanjutnya. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, siswa saya harapkan yang pertama mampu menjelaskan tentang makna hubungan internasional. 2. Memahami pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Jadi ada 2 pembelajaran yang hari ini harus kalian pahami. Baik, langsung saja saya mulai ya tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Ini adalah pertemuan yang pertama, nanti ada pertemuan kelanjutannya. Adapun makna hubungan internasional, hubungan internasional itu berarti sebuah hubungan antar bangsa, baik antara warga negara, suatu negara, dan warga negara lain, negara dan individu atau badan hukum, serta negara dan negara. Namun bila dilihat secara mendalam, hubungan internasional merupakan suatu studi mengenai interaksi aktif antara beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan kesatuan subnasional atau subnasional tentang hubungan internasional. Lalu pentingnya hubungan internasional. Di situ saya tulis ada 2 faktor ya. Jadi hubungan internasional itu merupakan salah satu hubungan kerja sama yang mutlak diperlukan. Jadi setiap negara itu memerlukan. Hal ini dikarenakan tidak ada satu negara pun di dunia ini yang dapat hidup tanpa berhubungan dengan negara lain. Ini perlu kalian pahami. Jadi tidak ada di dunia ini yang dapat hidup tanpa berhubungan dengan negara lain. Jadi negara itu tidak bisa terpisah dengan negara yang lain. Jadi semua negara memiliki ketergantungan satu sama lain.
Karena negara itu tidak bisa mencukupi ya, kebutuhannya sendiri. Tidak bisa, misalkan butuh pesawat terbang. Kalau negaranya belum mampu membuat, maka masih butuh negara lain untuk mendapatkan pesawat terbang. Jadi kerjasama antar negara diperlukan, antara lain karena dua faktor. Ya. Ini saya tulis ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internalnya itu kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. Jadi kelangsungan hidup sebuah negara dapat terancam karena kudeta, intervensi negara lain, hingga penguasaan oleh negara lain. Lalu yang B, ini faktor eksternal, yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Jadi, bantuan negara lain tersebut diperlukan untuk membantu pemecahan berbagai masalah yang dihadapi suatu negara, baik mengenai ekonomi, politik, atau masalah sosial. Tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri. Pasti butuh negara lain untuk kelangsungan negaranya tersebut. Oleh karena itu, hubungan internasional merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara. Jadi, Indonesia itu setelah memproklamasikan kemerdekaannya, negara-negara seperti Mesir, Australia, lalu Saudi Arabia, itu langsung memberikan dukungan kemerdekaan terhadap Indonesia. Jadi dukungan negara-negara tersebut membuktikan telah terjalinnya hubungan internasional Indonesia. Jadi Indonesia itu sudah lama sekali ya, sejak diproklamasikan kemerdekaan itu sudah menjalin sebuah hubungan internasional. Nah, kali ini kita membahas tentang politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Jadi setiap negara itu memiliki kebijakan masing-masing dalam melaksanakan sebuah politik luar negerinya. Jadi kebijakan politik luar negeri Indonesia ini tidak terlepas dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea yang keempat tentang tujuan negara, yaitu ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi ini landasan kenapa Indonesia mengikuti atau menjalin hubungan internasional. Jadi pernyataan pada alinea keempat tersebut berhubungan dengan situasi saat ini sebagai sebuah negara yang baru merdeka saat itu, Indonesia dihadapkan pada situasi yang kurang menguntungkan, yaitu adanya dua negara adidaya dunia setelah Perang Dunia, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang sekarang Uni Soviet sudah hancur menjadi negara-negara bagian ya. Rusia itu adalah asalnya dari Uni Soviet. Jadi Amerika Serikat ini menjadi pemimpin blok barat dengan ideologi liberalnya. Sedangkan Uni Soviet memimpin blok timur dengan ideologi komunisnya. Untuk itu, dalam politik luar negeri Indonesia memilih tidak bergantung pada salah satu kekuatan besar tersebut, yaitu blok Amerika maupun blok Uni Soviet yang disebut dengan blok Barat dan blok Timur. Garis besar politik Indonesia tentang ketidakberpihakan
atau disebut non-alignment berdasarkan sejumlah dokumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanpa mengikatkan diri pada fakta-fakta militer yang ada, berusaha menghapuskan atau setidaknya mengurangi ketegangan. Lalu yang kedua, menjauhkan diri dan meninggalkan pola penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan. 3. Menghapuskan penjajahan. Ini sesuai dengan rambu-rambunya. Kalau artinya, arti bebas aktif ya, politik luar negeri yang bebas aktif, bebas ini artinya dapat Indonesia itu bebas bergaul dengan negara manapun tanpa mengikatkan diri pada salah satu blok. Tadi sudah saya jelaskan, blok barat dan blok timur. Aktif artinya dapat Indonesia itu aktif bekerja sama dengan negara lain dalam bentuk perdamaian dunia. Sekarang peran Indonesia ya, ini sebagai bukti bahwa Indonesia adalah memiliki politik luar negeri. Sekarang peran Indonesia di dalam perdamaian dunia. Yang pertama, Indonesia memprakarsai Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang diikuti oleh negara-negara dari Asia dan Afrika. Yang kedua, Indonesia memprakarsai gerakan non-blok pada tahun 1961, yaitu kelompok negara-negara yang memilih tidak bergabung dengan blok barat maupun blok timur. 3. Terkait dengan upaya perdamaian dunia, Indonesia mengirim pasukan untuk misi perdamaian PBB. Indonesia mengirim kontingen Garuda atau Ponga ya, ke berbagai negara yang dilanda konflik seperti Mesir, ini pada tahun 1957, lalu Vietnam pada tahun 1973, Iran tahun 1988, Somalia tahun 1992, Bosnia tahun 1994, dan Kongo pada tahun 2005 yang baru ya. Yang keempat, Indonesia aktif dalam berbagai organisasi regional maupun internasional seperti ASEAN. Ini contohnya ya. Lalu OIC, Organisasi of Islamic Conference tahun 69 sampai sekarang. Lalu APEC. APEC itu disebut dengan Asia Pacific Economy Kooperasi atau kerjasama ekonomi Asia Pasifik itu sejak tahun 1989. Lalu yang kelima, Indonesia menjadi anggota Dewan HAM, Hak Asasi Manusia PBB, yaitu Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan HAM untuk periode 2011 sampai 2014 dan 2015 sampai 2019. Jadi terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM ini tidak saja memungkinkan Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif dan menentukan arah pembahasan suatu isu, tetapi juga secara langsung memperjuangkan kepentingan nasional, termasuk tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang B, tentang pola hubungan internasional Indonesia. Dalam kerangka hubungan internasional,
terdapat pola hubungan yang terjadi. Jadi pola hubungan internasional yang dilakukan Indonesia adalah kerjasama bilateral atau kerjasama dua negara. Lalu kerjasama regional atau disebut dengan dua atau lebih negara di suatu kawasan. Nanti saya jelaskan. Dan kerjasama multilateral atau banyak negara. Saya ambil contoh tentang kerjasama bilateral. Contohnya kerjasama bilateral yaitu kerjasama RI dengan Vietnam. Itu pada tanggal 25 Juni tahun 2015 itu ditandatangani kesepakatan peningkatan kerjasama dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, perdagangan, maritim, penentuan batas wilayah, serta permasalahan yang terkait dengan hukum. Lalu kerjasama RI dan India. Ini kerjasama dalam peningkatan volume perdagangan kedua negara. Lalu kerjasama RI dan Jepang, yaitu tentang penandatangan kemitraan pada tahun 2006. Lalu kerjasama RI dengan Argentina. Ini kalau dengan Argentina tentang pertanian dan peternakan. Lalu kerjasama RI Afrika Selatan dan lain sebagainya. Jadi intinya kalau bilateral itu adalah kerjasama dua negara. Lalu kerjasama regional. Contohnya kerjasama RI dengan Asia Summit atau disebut dengan EAS. Indonesia memprakarsai EAS yang telah disahkan para pemimpin negara peserta EAS Asia Summit. Indonesia itu memprakarsai berdirinya EAS. Ya. Lalu yang kedua adalah Southwest Pacific Dialogue, merupakan forum yang digagas oleh Indonesia sebagai upaya menjembatani sekaligus mempererat hubungan antara negara-negara anggota ASEAN, khususnya Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik Barat Daya. Lalu yang berikutnya kerjasama multilateral. Kalau multilateral ini kerjasama dengan banyak negara. Saya ambil contoh Konferensi Asia Afrika atau disebut dengan KAA, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang memiliki persamaan nasib, yaitu sebagai bekas negara-negara jajahan. Ini Konferensi Asia Afrika. Lalu yang kedua, multilateral yang kedua, Peace Building Commission atau yang disebut dengan PBC. Jadi ini adalah badan penasehat dari PBB untuk isu-isu pembangunan perdamaian. Ini tentang kerjasama internasional Indonesia. Jadi ada 3 ya, bilateral, regional, dan multilateral. Lalu yang berikutnya tentang sarana hubungan internasional, ada sarananya. Yang pertama melalui diplomasi. Diplomasi itu digunakan untuk memperjuangkan kepentingan setiap negara. Dalam arti luas, kata diplomasi menunjuk pada seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri. Jadi secara umum,
diplomasi didefinisikan sebagai proses komunikasi antara pelaku politik internasional dan instrumen. Lalu yang kedua, negosiasi atau yang disebut dengan perundingan. Jadi merupakan suatu usaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga, itu negosiasi. Lalu lobby merupakan kegiatan politik yang dimaksudkan untuk mempengaruhi negara tertentu. Tujuannya adalah memastikan bahwa pandangan atau kepentingan suatu negara dapat tersampaikan sehingga kerjasama yang dijalankan dapat berjalan lancar. Yang D, propaganda. Jadi merupakan suatu usaha sistematis yang dilakukan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Lalu sarana yang E itu adalah ekonomi. Jadi sarana ekonomi tidak perlu ditangani oleh pemerintah, tetapi bisa diserahkan kepada lembaga-lembaga internasional. Sarana ekonomi dapat dipakai saat masa damai, misalnya perdagangan, bantuan internasional ketika bencana, dan lain sebagainya. Lalu yang F adalah kekuatan militer, yaitu peralatan dan kekuatan militer dimonopoli oleh pemerintah dengan peralatan militer yang hebat dan kuat, keyakinan dan stabilitas untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Jadi ini adalah hubungan internasional. Sarana-sarananya ada 6 ya, sarana hubungan internasional itu. Yang terakhir ini adalah tugasnya. Indonesia memiliki politik luar negeri bebas aktif. Tadi sudah saya jelaskan tentang pengertian bebas. Itu maksudnya adalah Indonesia bebas bergaul dengan negara manapun tanpa mengikatkan diri pada salah satu blok, yaitu blok barat atau timur. Aktif artinya Indonesia aktif bekerja sama dengan negara lain dalam membentuk perdamaian dunia. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa ya di-subscribe, bunyikan loncengnya, tekan tombol likes. Sekali lagi, sebagai bukti keaktifan Anda, silakan menulis nama nomor absen kelas di kolom komentar sebagai keaktifan kalian. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat dan barokah untuk kalian. Dan kita masih dipertemukan minggu depan ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.